sore Mbak Dini. Oh, sudah sore ya Pak ya? Ya. Baik. Baik Pak Willy, langsung saja waktu kami persilahkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dini atas waktu yang disampaikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Matur nuwun Bapak sudah memberikan keynote speech dalam webinar kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Kadisnaker Provinsi Jateng, Bu Sakina, beserta jajaran Kadisnaker di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Frans Kongi, ini senior kita, Ketua DPD Apindo Jawa Tengah, tentu saja dengan beserta seluruh jajaran DPD kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir. Yang kami banggakan juga Bapak Ibu manajer Human Capital, HRD, personalia dari perusahaan-perusahaan peserta BP Jam Sostek di seluruh Jawa Tengah. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin minta tolong slide saya bisa ditampilkan. Bu Kadis, Pak Frans yang saya hormati, ini sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Bisa kita berkumpul pada siang hari ini dalam upaya untuk kami memberikan sosialisasi terkait dengan relaksasi iuran. Nah, tentu ini sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2020 yang baru saja keluar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan terkait dengan maksud dan tujuan dari PP relaksasi ini, diantaranya adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial tenaga kerjaan bagi peserta. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk program relaksasi ini manfaat yang akan diterima oleh peserta BP Jam Sostek itu tidak berkurang, ya, tidak berkurang. Di samping di sisi lain itu adalah penyesuaian atau relaksasi daripada iuran yang harus dibayarkan. Gitu. Nah, kemudian tujuannya juga dari pemerintah adalah meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta kesinambungan program, kemudian mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. Next materinya, next lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa negara seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Frans, bahwa ini memang terdampak ya hampir di semua negara di dunia ini. Dan beberapa negara itu juga memberikan seperti stimulus ataupun bantuan ataupun keringanan untuk mendorong pertumbuhan daripada perekonomian di negara-negara tersebut, termasuk juga di Indonesia. Nah, seperti penundaan iuran ini ada di dalam program relaksasi ini. Kemudian juga ada keringanan iuran, nah ini juga kita masukkan. Kemudian subsidi upah, ini sudah diberikan oleh negara. Kemudian perpanjangan jangka waktu bayar dari tanggal 15 hingga 30, ini juga termasuk dalam subsidi ini. Kemudian bantuan cash benefit, nah ini bansos yang sudah diberikan oleh pemerintah atau negara. Dan hanya saja di kita di Indonesia, ini kita tidak bisa memberikan atau pembebasan iuran. Karena mengacu kepada regulasi, iuran itu memang harus ada. Nah, untuk itu maka pemerintah menyikapi agar iurannya tetap ada itu terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, pemerintah memberikan diskon atau pemotongan sebesar 99%. Jadi untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja ini, pekerja atau pengusaha cukup membayar 1% saja, ya, daripada iuran yang semestinya itu dalam rentang waktu berlakunya relaksasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penundaan pembayaran iuran program jaminan pensiun. Jadi kalau tadi itu keringanan atau diskon itu tidak dibayar lagi, cukup bayar 1%. Nah, kalau yang program jaminan pensiun ini memang penundaan. Jadi yang seharusnya dibayar bulan sekarang misalnya, itu bisa ditunda, ya. Bulan sekarang cukup dibayar dengan 1% saja. Begitu. Nanti kita akan jelasin lebih detail. Kemudian terkait dengan keringanan denda. Nah, selama ini mungkin kita sama-sama ketahui bahwa denda itu sebesar 2% dari keterlambatan. Nah, dalam masa relaksasi ini itu diberikan dendanya hanya 0,5% saja. Nah,
Kemudian berikutnya yang keempat itu adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran yang tanggal 15 pada bulan berikutnya selama ini itu menjadi tanggal 30 pada bulan berikutnya. Jadi ada tambahan waktu selama 15 hari. Nah, Bapak Ibu, Bu Kadis, Pak Frans, Bapak Ibu HRD yang kami hormati, program relaksasi iuran ini berlaku dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Artinya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah existing, yang sudah terdaftar, itu diskon yang 1% tadi itu sudah mulai berlaku untuk iuran bulan Agustus begitu. Nah, juga penundaan terhadap program jaminan pensiun itu juga sudah berlaku semenjak bulan Agustus. Nah, next slide. Nah, ini untuk program jaminan kecelakaan kerja tadi yang sudah saya sampaikan, ini adalah pemotongan, artinya diskon, yaitu diskon sebesar 99% yang hanya dibayar sebesar 1% saja untuk kecelakaan kerja dan kematian. Next. Kemudian syarat pemotongannya di sini untuk program jaminan kecelakaan kerja dan kematian ini, itu perusahaan harus sudah melunasi pembayaran iuran sampai dengan bulan Juli. Jadi persyaratan untuk mendapatkan program relaksasi di JKK dan JKM ini, itu iuran terakhir yang dibayarkan adalah pada bulan Juli 2020. Ya. Nah, sehingga setelah itu pada bulan Juli, bulan Agustus, itu peserta atau perusahaan sudah bisa memanfaatkan program relaksasi iuran ini. Nah, ini juga berlaku untuk program penerima upah, ya, dan juga bukan penerima upah atau pekerja informal, juga termasuk pada kepesertaan program jasa konstruksi. Nah, kalau untuk penerima upah atau formal dan BPU atau informal itu perhitungannya sama, 1% yang dibayar dari JKK dan JKM. Kalau untuk jasa konstruksi, karena ini berdasarkan kepada nilai kontrak, nah itu cukup dibayarkan sebesar 1% dari sisa iuran yang masih ada. Jadi kalau misalnya kontraktor tadi itu memiliki pembayaran iuran jasa konstruksi ini dengan termin, ya, termin pertama sudah dibayarkan, itu sisanya dari yang semestinya dibayar itu hanya membayar sebesar 1%. Ini untuk mendorong agar pelaksanaan program jasa konstruksi atau pembangunan sipil oleh pemerintah ataupun juga oleh swasta ini juga bisa digeliatkan lagi begitu. Nah, untuk perusahaan atau proyek-proyek baru ini cukup membayar termin pertama 50% dari nilai yang semestinya, kemudian selanjutnya bayar 1% dari sisa. 1% dari sisa ini berarti 1% dari 50% yang belum bayar. Jadi kalau kita sederhanakan untuk jasa konstruksi ini itu hanya bayar 50,5% dari iuran jasa konstruksi semestinya begitu. Nah, mungkin next bisa kita lihat Bapak Ibu terkait dengan simulasi daripada iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini. Seperti kita lihat di layar, ya, ada contohnya adalah peserta penerima upah dengan upahnya adalah 3 juta, ya, 3 juta kita rata-ratakan. Nah, kemudian iuran JKK-nya itu ini untuk tingkat risiko yang paling rendah yaitu 0,24, ya, dikali dengan 1% dikali dengan upahnya sehingga mendapatkan nilai untuk 1% itu ada Rp72. Kemudian dengan jaminan kematian juga begitu, 0,3% dikali 1% dari upahnya itu Rp90, sehingga untuk pekerja penerima upah yang bergaji katakanlah 3 juta di sini, itu untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematiannya hanya membayar 1%, itu sebesar Rp162, ya, Rp162 Bapak Ibu. Ini dengan manfaatnya masih tetap sama, yaitu berdasarkan dari PP 82 tahun 2019. Jadi untuk manfaat kita tidak ada perubahan, sementara relaksasi atau pemotongan atau diskonnya kita berikan. Ya mungkin kalau kita kaitkan Bapak Ibu dengan Rp162 ini sangat-sangat kecil sekali dan saya rasa ini sangat-sangat terjangkau begitu. Nah, untuk yang sektor BPU atau bukan penerima upah yang iuran sebulannya itu untuk 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah 16.800,
itu cukup bayar 1% saja, itu sebesar Rp168 begitu. Nah, ini untuk bukan penerima upah, ya, sehingga mulai dari bulan Agustus itu cukup bayar Rp168 sampai dengan bulan Januari. Nah, untuk jasa konstruksi juga demikian, ini dicontohkan adalah jasa konstruksi dengan nilai proyeknya sebesar 1 miliar. Nilai proyek sebesar 1 miliar, itu iuran JKK dan JKM-nya dibayar sekitar Rp814.000. Nah, ini kalau 100%-nya ini adalah sekitar Rp1.600.000 begitu Bapak Ibu, karena 50,5%. Ya. Jadi ini, nah sementara tadi ini untuk manfaatnya di slide yang berwarna merah ini masih tetap sama ya, ada beasiswa, santunan berkala ya, kemudian pemakaman dan seterusnya. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu kita coba contohkan untuk upah di Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk upah di Provinsi Jawa Tengah kita contohkan yang paling tinggi di Jawa Tengah ini adalah UMK Kota Semarang, yaitu 2.715.000 ya. Untuk segmen penerima upah iuran JKK dan JKM selama 6 bulan. Jadi ini kita ngambilnya selama relaksasi itu dari Agustus sampai dengan Januari, Bapak Ibu, ya. Jadi kita mengambil dari Agustus sampai Januari. Ini dicontohkan seandainya peserta tersebut baru masuk di bulan Agustus. Jadi tadi kalau untuk peserta existing itu cukup bayar 1% untuk JKK dan JKM mulai dari Agustus sampai dengan Januari. Nah, kalau misalnya baru masuk di bulan Agustus atau baru masuk di bulan September ini, itu dalam PP relaksasi ini si peserta harus membayar 2 bulan pertama itu 100%. Jadi sesuai dengan nilai iuran yang sebenarnya. Jadi tetap 100%. Nah, kemudian setelah 2 bulan pertama itu baru diberlakukan yang 1%, Bapak Ibu. Jadi ini kita contohkan kalau untuk UMK Kota Semarang ini misalnya ya dari Agustus itu dan September dibayar full untuk 2 program ya 14.661, kemudian Oktober sampai Januarinya 1% itu 147.000, totalnya sekitar 30.000 Bapak Ibu, 29.908. Jadi ini untuk 6 bulan 30.000 kurang lebih. Nah, demikian juga dengan penerima upah, bukan penerima upah di sebelah kirinya yang masuk di Agustus 2020 itu membayar full ya 16.800, September juga demikian, dan sisanya 4 bulan sebesar 1%. Jadi totalnya sekitar 34.272. Lanjut, ini simulasi apabila kita mengambilnya selama langsung 6 bulan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat seperti tadi kami sampaikan, ini tidak ada perubahan, sama dengan manfaat dari PP 82, sama dengan manfaat sebelum masa relaksasi. Nah, ini ada beasiswa ya untuk PP 82 itu bisa sampai 174 juta ya. Kemudian ada home care itu sampai 20 juta. Kemudian biaya transportasi ya untuk darat itu 5 juta, untuk laut itu 2 juta, udara 10 juta, dan STMB, santunan tidak mampu bekerja ini selama 12 bulan pertama atau 1 tahun pertama itu dibayarkan 100% dari gaji 1 bulannya. Kemudian juga ada biaya pemakaman 10 juta dan santunan berkala 12 juta. Nah, ini untuk kecelakaan kerja dan juga untuk kematiannya sama Bapak Ibu tidak berubah dengan PP 82 sebelumnya, yaitu totalnya sekitar 42 juta ya diberikan. Lanjut. Kemudian coba kita lihat ini yang penundaan sebagian iuran jaminan pensiun. Jadi kalau tadi untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu pemotongan ya atau diskon. Nah, di sini untuk yang jaminan pensiun ini disebut dengan penundaan gitu. Jadi iurannya tetap ada, tetap dibayar sesuai dengan nilai yang sebenarnya, hanya saja diberikan penundaan pembayaran sebesar 99% sampai dengan
15 April 2022. Jadi selama masa relaksasi ini dari Agustus sampai dengan Januari, jika perusahaan ingin menggunakan mekanisme relaksasi ini untuk jaminan pensiun cukup membayar sebesar 1% saja begitu. Nah, nanti mulai dari 15 Mei paling lambat 2021 itu harus membayar kekurangannya. Nah, apabila perusahaan memiliki cash flow yang cukup, mungkin ini tidak perlu diambil ya. Karena penundaan ini juga nanti akan menggeser cash flow ya. Nanti mungkin juga kalau misalnya perhitungannya juga akan bisa menumpuk di akhir. Tetapi kalau misalnya ingin memanfaatkan ini, monggo silakan, itu juga oleh pemerintah, jaminan pensiun. Jadi cukup bayar 1% selama 6 bulan sampai dengan Januari, nanti setelahnya baru selesaikan untuk yang ditunda itu. Next, lanjut. Kemudian kalau untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tadi itu otomatis ya, otomatis berlaku untuk semua jenis usaha. Kalau untuk jaminan pensiun ini ada persyaratannya, yaitu mengajukan begitu. Yang pertama, persyaratan penundaan jaminan pensiun ini sama, itu membayar iuran sampai dengan Juli 2020 ya, sama dengan JKK-JKM tadi. Kemudian yang kedua adalah mengajukan permohonan sebagai perusahaan terdampak COVID. Jadi pemerintah di sini ingin memberikan perhatian kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID. Seperti tadi Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa memang ada perusahaan yang terdampak dan cukup banyak, namun ada juga perusahaan yang malah tidak terdampak begitu. Nah, jadi ini kita juga selektif dalam hal memberikan penundaan ini, itu khususnya kepada yang terdampak secara langsung. Nah, kalau untuk perusahaan kecil mikro, ya ini 1 hari dalam pengajuannya itu langsung disetujui. Jadi Bapak Ibu masih ada juga peserta kami yang mengikuti program pensiun ini dari skala kecil mikro, walaupun kalau secara regulasi jaminan pensiun di kecil mikro ini masih bersifat sukarela, namun mereka mengikuti. Nah, ini untuk skala kecil mikro itu 1 hari langsung kita setujui untuk penundaan jaminan pensiunnya. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan besar menengah, nah ini ada cara untuk menyampaikan penundaan. Next, selanjutnya. Nah, ini untuk cara menyampaikan penundaan jaminan pensiun itu ada checklist kondisi perusahaan, kemudian secara manual itu mengajukan surat ke BP Jam Sostek terdekat di kantor cabang terdaftar. Nah, kalau secara aplikasi itu bisa langsung diisi di SIPP. Jadi di SIPP kita sudah mengakomodir ini Bapak Ibu HRD perusahaan, dan juga bisa langsung surat pernyataannya diupload di SIPP ini. Jadi kita sudah sediakan. Kemudian kalau yang secara manual mengajukan surat pengajuan itu membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dari pemberi kerja atau perusahaan tersebut begitu. Nah, ini yang menjadi persyaratan untuk mengajukan penundaan program jaminan pensiun. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya, nah ini prosedur pemberian jaminan pensiun ya sama, mirip tadi ya, dikenal SIPP dan juga secara manual bisa disampaikan mekanisme penundaan program pensiun. Lanjut. Nah, ini salah satu simulasi perhitungan dari aset dan omset tersebut, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, yang contoh memenuhi syarat itu kita mengacu kepada aset atau omset pada bulan Februari, yang pemerintah melihat bulan Februari secara umum ini belum terdampak. Nah, kemudian nanti disampaikan atau dilaporkan perkembangan aset dan omsetnya sampai dengan bulan Juli atau dengan bulan Agustus. Nah, tadi itu disampaikan bahwa yang terdampak sampai dengan 30% atau lebih, nah ini akan diberikan persetujuan untuk penundaan dalam pembayaran iuran program pensiun. Nah,
Jika tidak memenuhi syarat terdampak lebih dari 30%, itu belum kita berikan begitu. Lanjut. Berikutnya ini adalah contoh simulasi iuran pensiun ya yang bisa dibayarkan misalnya 1%. Nah, ini seperti contoh pada bulan Agustus 2020 upah pekerja misalnya ada 3 juta rupiah ya. Kemudian jumlah pekerjaannya 100 orang. Nah, iuran dari pekerja itu 1% itu adalah 30.000. Kemudian iuran dari pemberi kerja 2% adalah 60.000. Total iuran per pekerja atau masing bekerja adalah 90.000. Nah, kalau kita kalikan dengan 100 pekerja adalah nominalnya menjadi 9 juta. Nah, untuk iuran yang harus dibayarkan pada bulan Agustus yang menggunakan program relaksasi itu cukup membayar dengan Rp90.000 ya. Nah, sisanya sebesar 8 juta 8 juta sekian ya, ini ketutup menurut saya. Nah, ini dibayarkan nanti dimulai dari bulan April, paling lambat bulan April 2020 sampai dengan Mei 2021. Nah, manfaat seperti dengan program yang lain, manfaat juga tidak berubah, manfaat tetap mengacu kepada PP 82 begitu. Next, terusnya. Nah, ini adalah relaksasi denda dan waktu pembayaran. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Frans juga bahwa untuk denda ini memang kami Bapak Ibu itu tidak dimungkinkan untuk melakukan penghapusan ya. Karena memang regulasinya seperti itu. Nah, hanya saja dalam masa relaksasi ini itu pemerintah memberikan keringanan denda menjadi 0,5%, ya, menjadi 0,5% dari denda yang semestinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengenaan denda ini atas iuran jaminan pensiun yang ditunda dikarenakan mencicil tadi sampai dengan Mei 2022 itu tidak ada pengenaan denda, ya. Yang denda adalah yang di luar dari iuran untuk jaminan pensiun begitu. Nah, kemudian untuk waktu pembayaran. Nah, kalau selama ini kita memberikan atau Bapak Ibu membayar iuran BPJS Sostek itu bisa sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, dalam masa relaksasi ini diperpanjang waktunya sampai dengan tanggal 30 pada bulan berikutnya begitu. Itu untuk relaksasi waktu bayar. Next. Selanjutnya ini adalah batas waktu pemanfaatan relaksasi iuran dan denda. Ya, ini seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa program relaksasi ini berlaku selama 6 bulan, itu dari Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Kemudian tanggal 30 bulan berikutnya inilah masa pembayaran. Nah, kemudian iuran jaminan pensiun 99% bisa ditunda selama 1 tahun, yaitu dari sampai dengan berakhirnya nanti di 15 Mei 2021 begitu. 2022 gitu. Nah, mungkin lanjut, hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa perusahaan tetap wajib melaporkan mutasi data tenaga kerja dan upahnya sesuai paling lama 7 hari kerja setelah ada perubahan begitu. Nah, ini data DUTK kami sangat menginginkan ini tertib seperti biasa kita sampaikan, karena ini nanti juga menyangkut kepada mekanisme kita dalam memberikan manfaat kepada peserta, ya. Karena apabila data DUTK ini belum kita terima, apabila nanti manfaat yang ingin kita sampaikan bisa jadi terkendala, ya. Nah, ini kami mengimbau kepada HRD atau personalia untuk tetap bisa memberikan data upah ini. Nah, kemudian yang kedua, setiap perusahaan tetap diwajibkan untuk mendaftarkan, melaporkan, melindungi pekerjanya dalam program BPJS Sostek. Ya. Nah, ini kemudian sesuai juga tadi dengan arahan Pak Gubernur dalam keynote speech yang beliau sampaikan. Kemudian yang ketiga, upah pekerja yang layak sangat penting karena terkait dengan kesejahteraan pekerja. Nah, perubahan besaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau merujuk kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjaan RI nomor M/3HK 043/2020.
Nah, yang keempat, Bapak Ibu, perusahaan hanya dapat menonaktifkan pekerjanya karena mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, next. Selanjutnya, ini 3 momentum besar untuk peserta BP Jam Sostek. Nah, seperti sebelumnya di tahun 2019 bahwa kenaikan manfaat program JKK dan JKM sudah kita luncurkan, ya, pemerintah sudah meluncurkan. Kemudian program subsidi upah, ya, subsidi upah itu juga sudah dicairkan oleh pemerintah mulai dari akhir Agustus kemarin. Nah, memang di sini seperti arahan Pak Presiden di saat launching program ini di Istana Negara, ini adalah wujud apresiasi negara pemerintah kepada perusahaan atau pekerja yang rutin dalam membayarkan iurannya ke dalam program BP Jam Sostek. Nah, ini juga menjadi nilai tambah dari program BP Jam Sostek, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan bahwa program subsidi upah ini adalah stimulus yang diberikan kepada para pekerja peserta BP Jam Sostek. Nah, kalau program relaksasi ini bisa kita katakan adalah stimulus yang diberikan pemerintah kepada pengusaha atau pemberi kerja dari program BP Jam Sostek. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk program bantuan subsidi upah ini, itu kami sudah menyampaikan kepada pemerintah itu 3 tahap untuk datanya, ya, penyerahan datanya. Saat ini sudah sampai ke tahap 3 dan minggu ini kita insya Allah akan sampaikan tahap 4. Itu secara nasional kita sudah, BP Jam Sostek sudah menyerahkan 9 juta data, ya. Nah, kalau kita bisa kaitkan dengan yang ada di Jawa Tengah, itu tahap pertama itu kita sudah menyerahkan 369.000, ya, data. Kemudian yang kedua itu ada 333.000. Kemudian yang ketiga itu sekitar 353.578. Jadi kalau totalnya kita sudah serahkan sebanyak 1.056.372 dari data yang potensi yang bisa kami berikan untuk pengumpulan data rekening ini adalah sebanyak 1,7 juta. Walaupun sampai dengan sekarang kami masih menerima atau baru dapat mengkolek sebanyak 1.500.000-an data rekening dari para peserta di Jawa Tengah. Nah, dengan ini Bapak Ibu HRD kami sangat menghimbau untuk collecting data rekening ini masih bisa terus kita upayakan dan kita optimalkan. Nah, tentu saja juga banyak pertanyaan terkait BSU ini. Data sudah lengkap tapi belum diterima atau belum ditransfer ke rekening. Bapak Ibu yang kami hormati, BP Jam Sostek dalam hal ini diminta oleh pemerintah, oleh negara, oleh Kementerian Kerja itu untuk mengkolek atau mengumpulkan nomor rekening dari pesertanya, ya. Nah, setelah kami verifikasi sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020, data-data tersebut kami serahkan ke kementerian. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, sudah 3 tahapan yang mendekati angka 39 juta. Nah, di kementerian sendiri, data ini nantinya juga diverifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, begitu. Nah, kemudian baru Kementerian Tenaga Kerja itu menyampaikan kepada KPPN untuk ditransfer ke rekening masing-masing pekerja. Nah, ini pun Bapak Ibu prosesnya, mekanismenya itu bertahap, ya, bertahap. Nah, mungkin bagi yang belum menerima, kami sarankan bisa bersabar, ya, sampai nanti selesai seluruh tahapan yang direncanakan oleh pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa ini nantinya akan disampaikan dalam dua tahap dalam hal transfernya, ya, yaitu 2 bulan, jadi 2 bulan itu sebesar 1,2, kemudian 2 bulan berikutnya juga 1,2 selama 4 bulan begitu. Nah, ya kami himbau sama-sama kita tunggu, ya, transferan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang eksekusi dalam hal pencairan itu ada di pemerintah, CQ adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga dari 3 momentum besar ini adalah relaksasi iuran. Nah, ini tadi yang kita bahas. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kami juga mengajak dari terutama Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, ya, dalam program bantuan subsidi upah ini juga termasuk kepada
pekerja non ASN, ya, pekerja non ASN ini juga termasuk di dalam program bantuan subsidi upah ini. Nah, dari data yang kami miliki, ini masih ada non ASN yang belum diikut sertakan. Nah, tentu ini bisa jadi nantinya mengurangi manfaat yang akan diterima oleh pekerja-pekerja non ASN. Nah, kami himbau Bapak Ibu yang di pemerintah mungkin bisa kita daftarkan non ASN-nya, apalagi dalam masa relaksasi ini juga sangat terjangkau Bapak Ibu. Untuk 6 bulan seperti tadi kami sampaikan, 6 bulan ke depan itu untuk non ASN ya dengan menggunakan UMK Kota Semarang itu 30.000 Bapak Ibu ya, 30.000. Ya mungkin kita berharap program BSU ini tetap akan diteruskan pada tahun 2021 ya. Tetap diteruskan pada tahun 2021 karena pemerintah juga melihat masih sepertinya masih diperlukan untuk mendongkrak daya beli daripada masyarakat begitu. Nah, semoga program BSU ini masih tetap berlanjut. Nah, kalau misalnya diikut sertakan, tentu persyaratannya nanti bisa terpenuhi, begitu harapan kita bersama. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Kadis, Pak Pran, beserta Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Monggo sama-sama kita kita laksanakan relaksasi ini, kita optimalkan, kita gunakan untuk mendorong dari produksi ataupun kelangsungan dari usaha Bapak Ibu semua. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Mungkin monggo nanti kalau ada diskusi kita persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Dan kita akan berlanjut ke sesi diskusi ya, sesi tanya jawab. Tadi peserta sudah menuliskan pertanyaan dalam live chat Zoom ataupun dari YouTube. Dan kami juga sudah memilih beberapa